Memiliki keterbatasan fisik tidak menyurutkan langkahnya dalam mengajar dan menyebarkan ilmu yang bermanfaat bagi anak-anak generasi penerus bangsa. Pria bernama Rafiq Akbar mengabdikan diri menjadi seorang guru di sebuah sekolah di daerah Bogor, yaitu di SD Negeri Pengadilan 5 Kota Bogor, Jawa Barat. Ya, sejak lahir, Rafiq Akbar yang terkenal ramah dan murah senyum ini telah mengalami keterbatasan fisik, yaitu mata yang tidak dapat melihat atau tunanetra. Namun hal itu tidak menyurutkan keinginannya untuk mengambil peran hebat di dunia pendidikan. Perjalanan Rafiq sebagai guru difabel netra di sekolah umum tidaklah mulus. Ia menghadapi berbagai tantangan dan rintangan, mulai dari keterbatasan akses dan fasilitas sebagai guru difabel, menyesuaikan metode belajar, hingga keraguan dari orang yang ia terima, baik rekan sesama guru atau orang tua murid, karena keterbatasan fisik yang ia miliki. Namun semua itu tidak membuatnya patah semangat dan berkecil hati, justru semakin menguatkan keyakinannya untuk membuktikan dan memberikan yang terbaik bagi sekolah dan murid-muridnya. Dan dia menjadi salah satu guru berprestasi tingkat Jawa Barat tahun 2025. Bagaimana cerita Rafiq Akbar yang berubah takdirnya menjadi sebuah prestasi? Mari kita simak kisahnya dalam program Renungan Jiwa. Masya Allah, sahabat jiwa, itu dia profil singkat dari narasumber kita pada malam hari ini, yakni Bapak Rafiq Akbar. Sudah ada di tengah-tengah sini Pak Rafiq dan dua guru kita, ada Ustadz Abi Maki dan juga Coach Akil Baihaqi. Nah, saya pertama-tama ingin bertanya dulu kepada Pak Rafiq. Pak Rafiq, ini tadi disebutkan di profil sebelumnya Bapak sudah kehilangan penglihatan itu sejak kecil. Boleh diceritakan awal mulanya itu seperti apa? Bagaimana kondisi Pak Rafiq dahulu? Ya, Mbak. Jadi sebetulnya saya sudah mengalami gangguan penglihatan sejak usia 4 tahun. Jadi ketika lahir saya normal, berpenglihatan normal. Namun usia 4 tahun saya sudah mulai menggunakan kacamata. Di umur 10 tahun kondisi penglihatan saya semakin menurun. Lalu dibawa ke dokter dan dokter mengatakan namanya itu diagnosanya ablasio retina. Jadi ada cairan di retina yang rembes keluar dan tidak mampu meneruskan cahaya yang ditangkap ke otak. Kemudian saya divonis untuk operasi. Saya sudah dioperasi, namun setelah 2 tahun pasca operasi justru penglihatan saya menghilang semua. Totally blind, jadi blank, tidak bisa melihat objek ataupun cahaya sampai hari ini, Mbak. Seperti itu. Ya, tapi yang saya tahu juga Pak Rafiq ini sukses dalam pendidikan. Bahkan menempuh pendidikan hingga S2 sampai saat ini menjadi seorang pengajar atau guru. Nah, mungkin boleh diceritakan juga ke sahabat jiwa Pak Rafiq, bagaimana perjalanan Bapak sampai bisa bersekolah sampai tingkat S2 dan juga menjadi guru seperti sekarang? Ya, saya memang ketika tidak bisa melihat itu kondisinya akan lulus SD saat itu. Tapi alhamdulillah dengan kebijaksanaan guru kelas saya mampu lulus. Dan sebetulnya setelah saya lulus SD, saya sudah putus asa. Saya ingin bersekolah di sekolah khusus atau yang mungkin kita kenal SLB ya. Tetapi hasil konsultasi saya dengan beberapa konseling, saya dinyatakan tidak perlu sekolah di sekolah SLB karena yang saya alami hanya keterbatasan penglihatan saja. Nah, sehingga saya dimotivasi untuk melanjutkan sekolah di sekolah umum. Ya sudah, akhirnya saya melanjutkan ke SMP umum, SMA umum. Alhamdulillah saya lulus tahun 2007 masuk UIN Jakarta. Masya Allah. Dan alhamdulillah saya baru selesai magister saya di Muhammadiyah Jakarta. Masya Allah. Seperti itu. Boleh tepuk tangan untuk narasumber kita malam ini. Sahabat jiwa, luar biasa. Semangat belajarnya Pak Rafiq ini luar biasa dengan segala keterbatasan. Bahkan tidak hanya belajar, namun semangat untuk membagikan ilmu yang Bapak punya. Luar biasa, Masya Allah. Baiklah, saya persilahkan kepada dua guru kita untuk jika ingin bertanya kepada narasumber kita. Ke Ustadz Abi Maki terlebih dahulu, kami persilahkan Ustadz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz Rafiq. Masya Allah. Waalaikumsalam Ustaz. Senang jumpa di tempat yang mulia ini, yang berkah ini. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya punten, mungkin pernah dalam satu peristiwa mungkin ada teman ataupun sekeliling yang memandang sebelah mata atau meremehkan sehingga mungkin ada tersinggung dalam perilaku mereka. Andai pernah terjadi, kira-kira apa yang membuat Ustadz ini justru hal ini malah menjadikan bangkit seperti ini dan luar biasa mendapatkan keberhasilan yang luar biasa. Hal ini pasti ada sesuatu yang membuat Ustadz ini menjadi Masya Allah hal yang sekarang kita lihat saat ini. Silakan Ustadz Rafiq, jazakumullah khair, punten. Iya Ustadz, jadi di sewaktu saya sekolah, bahkan ketika mau masuk SMP, setiap saya ingin masuk sekolah, karena saya bukan di sekolah khusus ya, saya di sekolah umum, selalu saya mendapatkan penolakan Ustadz untuk bersekolah di tempat itu. Dengan alasan apa? Alasannya sangat klasik, sekolah tidak memiliki fasilitas yang memadai, tidak memiliki sarana prasarana yang memadai untuk siswa seperti saya. Saya jawab balik, justru karena tidak ada siswa seperti saya Pak, makanya tidak ada fasilitasnya. Kalau saya hadir di sekolah ini, Bapak bisa mengajukan kepada Dinas Pendidikan. Jadi setiap masuk SMP saya ditolak. Kemudian saya didampingi oleh diadvokasi lah ya istilahnya oleh salah satu NGO. Mau masuk SMA juga seperti itu, selalu ditolak juga. Tetapi dengan penolakan-penolakan itu saya berusaha untuk bisa menunjukkan diri saya bahwa saya juga bisa bersaing dengan teman-teman saya yang normal. Ternyata setelah saya lulus SMP tersebut secara terbuka berani menerima siswa tunanetra setelah saya karena mereka merasa berhasil meluluskan alumninya sebagai tunanetra seperti saya. SMA pun seperti itu. Saya juga awal ditolak mau masuk SMA, kemudian saya lulus dengan nilai yang tidak mengecewakan. SMA saya juga akhirnya terbuka untuk menerima siswa tunanetra. Begitupun sampai saya kuliah, bahkan sekarang saya sudah menjadi guru di sekolah pun saya sendiri tunanetra. Dan kalau di lingkungan sekolah banyak cerita dari guru-guru senior gimana tunanetra mengajar gitu. Di sekolah yang umum yang muridnya bukan disabilitas gitu. Ternyata ketika saya lagi bikin absen, saya sedang memasukkan nilai siswa saya di Excel, di Microsoft Excel. Diam-diam banyak guru yang ngintip Ustadz. Guru diam-diam dari belakang banyak yang ngeliatin layar laptop saya gitu. Kok bisa dia masukin nilai sendiri gitu? Kok bisa dia bikin materi sendiri gitu ya? Ternyata mereka baru tahu bahwa saya pun bisa mengerjakan apa yang mereka kerjakan. Bahkan banyak guru senior yang tidak bisa menggunakan laptop, saya sudah bisa Ustadz. Seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Silahkan Coach Akil. Baik, Assalamualaikum Pak Rafiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu, banyak orang itu yang ketika mendapatkan kesempurnaan tetapi ketika diambil oleh Allah itu seringkali membuat orang itu jatuh dirinya bahkan putus asa. Saya penasaran dengan Pak Rafiq, kira-kira apa yang membuat Pak Rafiq ini terus berjuang dalam kehidupan ini dan apa motivasi Bapak sehingga terus menerus mau belajar sampai ke level magister? Apa motivasi Bapak? Yang pertama saya menyadari bahwa tugas kita sebagai manusia itu memang diciptakan untuk beribadah kepada Allah seperti yang tadi Ustadz Abi sampaikan. Dan bagi saya salah satu bentuk ibadah itu adalah belajar. Karena tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim ya Ustadz ya. Jadi ya itu salah satu kewajiban kita untuk belajar dan tidak boleh berhenti meskipun saya harus kehilangan penglihatan saya. Dan yang kedua saya sangat meyakini khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian yaitu yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Saya saat itu berpikir kalau saya belum bisa mengajarkan Al-Quran, setidaknya saya menjadi bagian dari yang belajar Al-Quran. Dan sampai saat ini alhamdulillah Allah titipkan ilmunya dan sekarang saya tidak hanya belajar tapi saya juga mengajarkan Al-Quran. Seperti itu Ustaz.
Masya Allah, boleh tepuk tangan ibu-ibu, luar biasa. Sungguh keikhlasan yang luar biasa begitu ya dalam menjalani takdir dari Allah. Nah Pak Rafiq, ini mungkin untuk sahabat jiwa di luar sana yang mungkin juga memiliki takdir yang berbeda, yang diberikan oleh Allah yang mungkin masih mengeluhkan. Mengeluh nampaknya sulit sekali untuk ikhlas menerima takdir Allah. Kira-kira apa pesan yang mungkin bisa disampaikan oleh Pak Rafiq kepada sahabat jiwa di sini malam ini dan juga yang sedang menonton di rumah? Kayaknya rasanya sangat malu ketika kita mengeluh satu kesulitan yang Allah berikan karena kita sebetulnya belum mendapatkan hikmah apa yang sedang Allah rahasiakan. Salah satu ayat Quran yang sangat memotivasi hidup saya yaitu surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Allah yang berjanji sendiri, Allah yang mengatakan sendiri, maka di setiap kesulitan pasti ada kemudahan dan Allah ulangi lagi kalimat itu. Jadi setiap saya merasa kesulitan dalam hal apapun, saya selalu mengatakan Allah, Engkau telah janji, Engkau yang memberikan kesulitan dan Engkau pula yang pasti akan memberikan kemudahan. Itu Mbak. Baik, Pak, terima kasih atas mengingatnya Pak. Ibu-ibu mungkin boleh tepuk tangan lagi untuk narasumber kita malam ini. Luar biasa, kadang kita lupa ya Pak bahwa di setiap kesulitan yang Allah berikan kepada kita pasti ada kemudahan begitu ya Pak ya. Terima kasih Pak Rafiq sudah mengingatkan. Baiklah, kita nanti masih akan menggali mengenai narasumber kita, sahabat jiwa, terutama bagaimana ini Pak Rafiq dalam melakukan aktivitas sehari-hari ya Pak Rafiq. Boleh ya Pak nanti pada segmen Boleh, selanjutnya. Mbak. Silakan. Jadi sahabat jiwa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Renungan Jiwa. Dunia ini menyenangkan saat menerima takdir Allah. Masya Allah, betul loh. Luar biasa.